Dia merupakan basis dari band fenomenal Sex Pistols. Sex Pistols merupakan salah satu pioner dalam dunia musik dengan genre musik punk rocknya. Ia adalah Sid Vicious. Menurut orang di sekitarnya, Sid merupakan gambaran sempurna akan punk yang gelap, dekadan, dan nihilistik. Apakah attitude yang gelap itu yang membuat seseorang yang sedang naik daun dalam karirnya membunuh kekasihnya dengan brutal? Seperti apakah seorang Sid Vicious dan bagaimana pembunuhan itu terjadi? The Sex Pistols adalah band punk rock asal Inggris yang dibentuk di London pada tahun 1975. Meskipun karir awal mereka hanya berlangsung selama 2,5 tahun, namun mereka merupakan salah satu band paling inovatif dalam sejarah musik. Mereka merupakan pioner dalam memprakarsai gerakan punk di Inggris, di mana citra punk dan anarkisme sering dikaitkan dengan musik mereka. Sex Pistols awalnya terdiri dari vokalis Johnny Rotten, gitaris Steve Jones, drummer Paul Cook, dan basis Glenn Matlock. Glenn Matlock kemudian digantikan oleh Sid Vicious pada awal tahun 1977. Di bawah manajemen Malcolm McLaren. Band ini terkenal dengan kontroversi yang mengejutkan Inggris, melalui wawancara televisi yang mengandung kata-kata dan single mereka pada bulan Mei 1977 yang berjudul God Save the Queen, yang merupakan sindiran menyerang pada keluarga kerajaan. Lagu God Save the Queen dilarang tidak hanya oleh BBC, namun juga hampir setiap stasiun radio independen, menjadikannya rekaman yang paling banyak disensor dalam sejarah Inggris. John Simon Ritchie atau yang dikenal dengan Sid Vicious lahir pada 10 Mei 1957 di Lewisham dari pasangan John dan Anne Ritchie. Ibu Sid Anne telah putus sekolah sejak usia remaja dan bergabung dengan Angkatan Darat Inggris di mana ia bertemu dengan ayah Sid yaitu Ritchie. Ia merupakan seorang penjaga di Istana Buckingham dan pemain trombon semi-profesional di panggung jazz London. Sid mempunyai masa kecil yang cukup sulit. Tak lama setelah ia lahir, ia dan ibunya diketahui mengunjungi Ibiza untuk bertemu dengan ayahnya. Namun ayahnya tidak pernah menemuinya. Guna untuk menyambung hidup, ibu Sid akhirnya berjualan marijuana. Setelah beberapa lama terdampar di Spanyol, akhirnya dengan bantuan Komisi Tinggi Inggris di Spanyol, Sid dan ibunya Anne kembali ke Inggris dan menetap di Tunbridge Wells yang terletak sekitar 50 km dari pusat kota London. Pada tahun 1965, Anne menikah dengan Christopher Beverley yang meninggal 6 bulan kemudian karena gagal ginjal. Sepeninggal suami keduanya, Anne diketahui mulai mengkonsumsi narkoba dan sering diidentifikasi sebagai pengedar narkoba. Pada tahun 1973, Sid dan Anne kemudian pindah ke London Timur, di mana Sid berusaha untuk menyelesaikan pendidikannya dengan bersekolah di Kingsway College of Higher Education, yang dimana adalah sekolah kejuruan untuk siswa dengan kehidupan yang bermasalah. Saat masa sekolah, Sid mengatakan pada konselor sekolahnya permasalahan mental yang ia rasakan. Ia mengatakan bahwa ia sering mempertimbangkan untuk tidak hanya itu, beberapa klaim juga mengatakan bahwa Sid kerap kali juga kucing. Kondisi seorang ibu yang pecandu narkoba dan Sid yang juga tidak stabil secara mental rupanya memisahkan ibu dan anak itu. Saat usia Sid yang ke-16 tahun, Anne mengusirnya dari rumahnya. Setelah berpisah dari ibunya, disinilah Sid memulai kehidupan jalanannya. Bersama dengan 4 teman sekolahnya di Kingsway, ia dan teman-temannya mulai mengamen di tempat di mana para artis punk sering terlihat. Setelah beberapa tahun hidup dengan mengamen di jalan, ia akhirnya bergabung dengan Sex Pistols pada tahun 1975. Saat ini ia belum menjadi basis, namun sebagai orang di belakang layar band yang baru terbentuk itu. Sid rupanya mendapatkan perhatian dari band itu karena tindakan anarkis yang ia lakukan saat ia menonton konser. Memberikan gambaran sempurna bagi mereka akan punk rock sejati. Terlibat perkelahian di tiap konser yang ia datangi, Sid pun sering mendapatkan masalah karena itu. Ia diketahui pernah menyerang Nick Kent yang merupakan kritikus musik dengan rantai sepeda motor berkarat. Perkelahian itu sempat menjadi headline dalam surat kabar, namun Nick Kent tidak melaporkannya kepada polisi. Selanjutnya dalam salah satu konser yang ia datangi, ia juga melemparkan gelas yang ditujukan untuk melukai Dave Vanian, namun ia malah meleset dan melukai seorang wanita hingga satu matanya buta. Dalam insiden itu, Sid dipenjara di Ashford Remand Center.
Pada Februari 1977, Sid Vicious resmi bergabung dengan band Sex Pistols dan menggantikan basis Glenn Matlock. Sid yang selama ini menjadi fans berat dan sekaligus orang di belakang layar, merasa di atas angin dengan tergabungnya ia dengan band itu. Setiap aksi panggungnya ia menggunakan aksi anarkis sebagai identitas dirinya. Namun dalam beberapa kesempatan, Sid sering digantikan oleh Steve Jones karena Sid tidak cukup berpengalaman untuk memainkan bass. Sid juga diketahui sering melewatkan sebagian besar latihan dan sesi rekaman karena ia berada di rumah sakit karena penyakit hepatitis. Kemungkinan besar disebabkan oleh penggunaan narkoba. Pada masa ini dengan pendapatan yang mulai signifikan, Sid bisa memakai narkoba kapanpun ia mau. Dan pada saat ini pula Sid mulai dekat kembali dengan ibunya karena banyak yang mempercayai bahwa ibunya adalah pemasok narkoba yang ia gunakan. Namun pada tahun itu penggunaan heroin memang sedang marak. Dalam masanya yang sedang naik daun, Sid bertemu dengan Nancy Spungen. Nancy diketahui adalah grupis dari Sex Pistols. Nancy Laura Spungen dibesarkan sebagai Yahudi di Philadelphia. Nancy diketahui seseorang dengan mental yang terganggu. Nancy didiagnosis menderita schizophrenia pada usia 15 tahun. Setelah didiagnosis saat usia 17 tahun, Nancy meninggalkan rumah dan tinggal di New York. Dalam kehidupan jauh dari orang tuanya, Nancy menghidupi dirinya dengan menjadi wanita penghibur, jurnalis musik amatir, dan pekerja paruh waktu di toko pakaian. Di waktu luangnya, ia menjadi grupis dan mengikuti band rock seperti Aerosmith, Bad Company, dan lain-lain. Pada tahun 1977, Nancy mengunjungi London guna mengikuti The Heartbreaker dan mulai berkenalan dengan musik punk rock di mana ia menjadi salah satu penggemar dari Sex Pistols. Disinilah ia mulai berkenalan dengan Sid Vicious yang pada tahun yang sama juga member baru dari Sex Pistols. Nancy menyokong kehidupan grupisnya dengan menjual narkoba dan menjadi penari striptis. Tentu saja hal ini sangat dekat dengan kehidupan para rockstar pada masa itu. Ia diketahui menjadi suplai narkoba bagi para musisi-musisi yang ia temui. Nancy dan Sid menjadi tidak terpisahkan. Di mana ada Sid, disitulah Nancy berada. Hal ini membuat anggota band lainnya menjadi tidak nyaman. Salah satu anggota band yang bernama McLaren mengaku berencana menculik Nancy dan memaksanya naik pesawat kembali ke Amerika Serikat. Keduanya diketahui memiliki hubungan yang aneh. Sid mencoba menunjukkan pada keluarga Nancy bahwa ia adalah laki-laki yang penyayang yang merawat Nancy ketika ia sakit. Sid juga terlihat pemalu dan sopan di depan ibu Nancy. Namun semua orang Inggris tahu betapa brutal dan anarkisnya seorang Sid Vicious. Bagaimana bisa Sid bersabar dengan Nancy yang mempunyai perangai kasar dan juga sering menggunakan kekerasan. Menurut salah satu teman Nancy, Sid sering melihat yang dengan pelanggan Nancy yang lain, dan Sid juga diketahui sering memukuli Nancy. Dalam percakapan terakhir Nancy dengan ibunya, ia mengatakan bahwa insiden luka-luka yang ia ceritakan dilakukan oleh orang asing sebenarnya dilakukan oleh Sid Vicious, karena mereka mempunyai fantasi yang The Sex Pistols mulai merambah mancanegara. Mereka lantas harus tur ke negara lain. Menurut beberapa sumber, Sid sering tidak menyambungkan suara bassnya dan terpaksa harus digantikan oleh pemain di belakang panggung untuk mengisi suara bass saat di atas panggung. Manajer dari band juga memberikan Sid sedikit uang agar dalam tur Sid tidak bisa membeli narkoba guna mengurangi tindakan anarkis yang dilakukan Sid ketika ia sedang mabuk. Selama 2 minggu tur di Amerika Serikat, ketegangan terjadi di dalam band. Hal itu dikarenakan kemarahan Sid karena para anggota band tidak menginginkan kehadiran Nancy pada saat konser dan juga penggunaan narkoba. Dengan keadaan marah, Sid pun mengukir kata-kata, "Beri aku obat" di dadanya dengan pisau cukur dan melanjutkan aksi panggungnya. Dalam tur Amerika Serikatnya, Sid mengalami koma yang disebabkan oleh campuran berbagai narkoba dan minuman keras. Ia lantas dilarikan ke rumah sakit dan dinyatakan oleh dokter, jika ia tidak berhenti dengan gaya hidup tidak sehatnya, ia akan mati dalam 6 bulan. Setelah Sid keluar dari rumah sakit, ia mengunjungi Nancy. Keduanya lantas ke Paris untuk memfilmkan mockumentary Sex Pistols, The Great Rock and Roll Swindle, di mana mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di kamar hotel untuk menggunakan narkoba. Sutradara Julian Temple berhasil membuat Sid untuk menghadiri produksi yang cukup lama untuk merekam 3 lagu, namun ketika Sid kembali ke kamarnya, ia mendapati Nancy telah memotongnya. Ketika sadar, Nancy mengatakan bahwa ia ingin melampiaskan kemarahannya kepada Sid yang telah meninggalkannya sendirian di kamar hotel.
Masih dalam tur Sex Pistols di Amerika, pada malam 11 Oktober 1978, Sid dan Nancy mengadakan pesta di kamar hotel mereka. Banyak orang datang ke pesta itu, namun keesokan paginya sekitar pukul 11 siang, salah seorang staf hotel menemukan Nancy Spungen tewas tergeletak di lantai kamar mandi dengan luka pisau di perutnya. Sedangkan Sid ditemukan berkeliaran di lorong dan mengaku bahwa ia telah membunuh Nancy. Namun ia kemudian mengganti kesaksiannya dengan tidak mengingat apa-apa. Ketika meninggal, Nancy baru berusia 20 tahun. Polisi yang tiba lalu mencoba mengidentifikasi bagaimana kejadian itu terjadi, mengingat Sid sempat mengaku bahwa ia pelakunya. Dua orang yang berada di pesta itu menyatakan bahwa Nancy masih hidup pada pukul 5 pagi. Senjata pembunuh itu diidentifikasi sebagai pisau berburu Jaguar K11 yang dibeli Nancy untuk Sid beberapa hari sebelumnya. Sid Vicious ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan tingkat 2. Sid mengatakan pada polisi bahwa ia dan Nancy telah berdebat malam itu, namun memberikan versi yang bertentangan tentang apa yang terjadi selanjutnya dengan mengatakan, "Saya menikamnya, tetapi saya tidak pernah bermaksud untuk membunuhnya." Kemudian ia mengatakan bahwa ia tidak mengingat apa-apa. Namun petugas yang menangkap Sid menyatakan bahwa ia telah mendapatkan pengakuan dari Sid bahwa ia adalah pelakunya. Sang ibu langsung terbang ke New York untuk membantu putranya. Anne lantas mencari pengacara terbaik agar Sid dapat dibebaskan. Dengan jaminan 50.000 US dollar, Sid akhirnya dapat dibebaskan sementara dengan catatan Sid tidak boleh keluar dari New York. Uang jaminan ini dibayarkan oleh label yang menaungi The Sex Pistols. 2 bulan setelah kematian Nancy, Sid mulai dekat dengan wanita lain, seorang rocker bernama Judy Nyland. Namun dalam waktu yang hampir bersamaan, Sid pun menggoda wanita lain yang bernama Tara. Namun Tara mempunyai kekasih yang bernama Todd Smith. Karena tidak terima Sid yang mengganggu pacarnya, Sid dan Todd akhirnya berkelahi yang menyebabkan Todd harus mengalami luka jahitan. Todd lantas menuntut Sid dan Sid akhirnya kembali di penjara. Hakim mengirim Sid ke Pulau Rikers di mana ia dipaksa untuk menjalani detoksifikasi. Pada 18 Januari, Sid harus menjalani persidangan untuk kasus Nancy. Namun karena sedang dalam program detoksifikasi, Sid diwakili kuasa hukumnya. Dalam pengadilan, Sid diputus bebas dengan jaminan sejumlah 10.000 US dollar. Pada 1 Februari 1979, setelah menyelesaikan program detoksifikasinya, Sid dibebaskan dari Pulau Rikers dan menuju Manhattan. Ketika tiba di Manhattan, ia kembali membeli narkoba. Dan keesokan harinya di salah satu tempat teman sesama pengguna narkobanya, Sid ditemukan meninggal pada pukul 3 dini hari. Anne, sang ibu yang menemukan Sid mati karena overdosis narkoba. Dalam jaket kulit milik Sid ditemukan sebuah notes yang bertuliskan pengakuan bahwa ia dan Nancy memiliki perjanjian kematian yang cepat atau lambat akan ia kabulkan. Sid juga menuliskan bahwa ia ingin dikuburkan bersebelahan dengan Nancy. Ketika meninggal, Sid baru berusia 21 tahun. Kisah cinta Sid dan Nancy menggemparkan publik dan menjadi headline selama beberapa lama dalam koran New York Times. Dan tidak hanya itu, sebuah band asal Amerika bentukan dari mantan drummer Nirvana, Dave Grohl, yaitu Foo Fighters, membuat lagu berjudul Everlong yang menceritakan tentang Sid dan Nancy. Sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Stay tune!